Sekarang ini aku pengen ngebahas film Jungle Cruise. Jungle Cruise ini adalah film terbarunya Dwayne Johnson yang digarap oleh Disney, dan film ini juga didukung oleh kehadirannya Emily Blunt. Oke, si Jungle Cruise ini sendiri sebenarnya udah ditis dari 2019 yang lalu ya. Jungle Cruise ini sendiri vibe-nya seperti film-film petualangan yang seperti Indiana Jones atau Dolittle. Oke, Jungle Cruise ini menceritakan tentang Lily yang ingin mengambil, yang merupakan seorang tenaga kesehatan yang ingin mengambil satu buah tanaman yang mitosnya terletak di Amazon. Dia pun pergi ke pelataran hutan Amazon sendiri untuk melakukan perjalanannya itu. Ada nahkoda kapal yang menemani dia yang diperankan oleh Dwayne Johnson bernama Frank, yang juga ikut, lebih tepatnya yang memimpin perjalanan mereka ke hutan Amazon tersebut. Tujuan Lilis di sini sebenarnya baik tujuannya. Yang pasti di sini pada awalnya Lily sebenarnya cuma ada tujuan yang baik untuk menciptakan obat dari tanaman obat tersebut sebenarnya cuma ada di Amazon itu. Si Lily juga mengajak adiknya yang tidak percaya bernama Mick Jagger untuk ikut menemani dia mencari obat di hutan Amazon. Mitosnya obat itu bisa menyembuhkan penyakit. Sebenarnya mitos ini sudah berkembang di beberapa tahun lalu sebelum kejadian di timeline utama ini, tapi belum ada yang berhasil menembus itu hutan, karena hutan itu sendiri mempunyai penjagaan atau hal-hal yang ajaib yang menjaga hutan itu sendiri. Dan juga banyak banget orang-orang yang dianggap berbahaya lah di sana gitu kan. Terus si Emily Blunt ini juga bertemu dengan Frank, seorang penipu, maksudnya nahkoda kapal yang jago menipu, yang mempunyai sifat yang nyeleneh. Artinya dia itu sebenarnya nahkoda kapal yang ada di perairan Amazon tersebut, yang membuka cabang untuk keliling hutan Amazon melalui danau yang ada di atau lautan yang ada di Amazon itu, melalui perairan yang ada di Amazon itu, dan dia nasbiskan diri sebagai tour guide yang paling murah. Tentunya dengan sifat yang nyeleneh, sebenarnya ada banyak tipuan atau teknik bisnis lah ya yang dilakukan sama si Frank ini sendiri. Frank ini sendiri adalah seorang nahkoda kapal yang selalu, seperti yang bilang tadi, membisniskan sesuatu seperti sebisa mungkin si tamunya itu mendapat sebuah hiburan lah, tapi hiburannya itu malah
membuat tamunya itu tidak nyaman karena banyak banget hal yang dilakukan sama Frank itu sendiri untuk membuat tamunya keluarin uang lebih tip. Dan pada saat si Lily ini datang ke hutan Amazon untuk mencari itu obat-obatan, dia menyewa satu agensi kapal untuk ke hutan Amazon tersebut mencari obat tersebut. Tapi dengan pintarnya si Frank ini menggantikan posisinya si nahkoda kapal yang asli untuk mengantar Lily. Sebenarnya sempat ketahuan dengan kebohongannya itu tersebut gitu. Si nahkoda kapal yang asli sempat datanglah ke tempatnya Lily dan memperkenalkan diri sebagai dia nih yang asli. Tapi dengan tipuan yang ada di otak dari Frank ini, jadi rombongannya Lily dan adiknya Mick Jagger ini kembali percaya. Dan si Lily ini sendiri tahu akan adanya mitos obat-obatan tersebut, tahu akan adanya mitos pulau itu dijaga dengan keajaiban tuh tahu sebenarnya. Tapi si Lily ini sendiri tidak peduli, dia hanya ingin membuat suatu ramuan dari si tanaman obat tersebut gitu. Akhirnya si Lily pun tetap berangkat. Legenda dari si yang kita tahu di awal film gitu ya, legendanya adalah ada rombongan yang pernah mencoba untuk mengambil si obat-obatan tersebut, si tanaman obat tersebut, tapi dia dicegat oleh, atau lebih tepatnya dikalahkan oleh keserakaannya sendiri dan tidak mendapatkan obat itu. Dan ada satu orang yang karakter antagonis di sini juga mengincar obat itu untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mendapatkan bisnis lah dari situ. Si Lily ini sendiri harus berhadapan dengan si orang itu karena dia sempat menyusup ke museum dari si obat-obatan tersebut gitu. Museum dari si orang yang mengincar obat-obatan tersebut, museum arkeolog lah, museum zaman dulu lah gitu. Dengan berbagai cara sebenarnya si Lily ini ingin mendapatkan satu petunjuk ke tanaman obat itu. Adiknya sendiri sebenarnya tidak percaya dengan mitos yang tadi aku sebutkan, yaitu adalah ada seorang yang pernah mengincar obat itu tapi kalah dengan serakahnya sendiri, dengan ketidaksabarannya sendiri gitu. Tapi begitu adiknya ikut, lama-kelamaan dibawa bertualang, adiknya jadi tahu apa sih sebenarnya yang membuat orang tuh gagal ke obat-obatan, untuk mengambil pohon obat tersebut gitu. Oke, komentar aku untuk film ini ya, untuk menggantikan Dolittle yang diperankan oleh Robert Downey Jr. yang mempunyai genre yang sama sebenarnya di film Disney beberapa tahun lalu, ini sangat worth it. Ini sangat film yang jauh lebih baik lah gitu. Jadi
Dolittle ini kerugiannya tertutupi dengan mungkin film ini akan mendapatkan keuntungan yang pasti lebih sih dari Dolittle yang tidak sukses gitu. Film ini menurut aku agak sedikit keramaan untuk bridging ya, artinya sebenarnya petualangannya itu sendiri sudah seru guys, tapi banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang narasi-narasi menjelaskan zaman dulu seperti apa ini, dan hal-hal yang dijelaskan sama film ini tuh agak sedikit memakan waktu, artinya dia tidak bisa menjelaskan hal itu secara singkat gitu. Aku menikmati film ini, menikmati film ini, tapi itulah kritik aku sebenarnya. Tapi untuk orang yang ingin kayak suka Indiana Jones, Dolittle, ini lebih baik daripada Dolittle lebih tepatnya ya. Untuk orang yang suka film-film petualangan yang penuh dengan aksi dan tapi tetap bisa ditonton sama keluarga, film ini sangat-sangat cocok sih. Itu saja yang aku bisa review dari film ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku, Instagram dari channel kita, dan TikTok aku, dan bye guys.